langsung dong. Lah, ya, jangan saya mulu, nggak enak. Orang bosan dengerin suara saya. Beda. Apa sama kayak kira-kira ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Yang kami hormati para pengurus RT dari 1 sampai 16. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka apa namanya? Patroli kondusif wilayah RW 04 untuk yang ke 4 putaran 4. Alhamdulillah masih 1 kali lagi, Pak. Dua kali masih siap. Nah, 1 kali lagi malam minggu depan masih ada 1 malam minggu di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan malam hari ini wilayah kita aman, kondusif, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kita tetap fokus pengamanan wilayah untuk pencegahan hal-hal daripada keamanan wilayah RW 04 khususnya. Sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Suratul Fatihah segala niat kita pada malam hari ini untuk mengamankan wilayah kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita diberikan kesehatan lahir batin, tetap fokus di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita baik yang sunnah ataupun yang wajib di bulan suci Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita ini juga dicatat sebagai amal baik kita, amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan arahan dari pemimpin kita, Bapak Ketua RW. Kepada beliau dipersilakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat semua. Alam sehat. Yang pertama itu ini putaran yang keempat ya. Berarti udah 4 kali malam minggu. Alhamdulillah kondisinya itu dari yang pertama, terus yang kedua, ketiga, dan insya Allah yang keempat ini juga lebih baik lagi. Amin. Ya, juga RT-RT-nya juga alhamdulillah lengkap. Yang berikutnya terkait dengan nanti masih ada satu kali lagi nih. Nah, saya minta yang terakhir, kalau emang semuanya setuju, jangan malam minggu. Kita udah malam Sabtu. Malam Sabtu, karena saya khawatirnya malam minggu ada yang udah takbiran, malam Senin ada yang udah takbiran juga. Nah, makanya kita ke malam Sabtu. Nanti pada saat mau malam takbir, yang kita juga belum tahu nih takbirnya nanti kita nih kapan ini, ya. Kalau misalnya nanti takbir misalnya malam Senin, ya kita kalau emang siap juga ya kita muter juga seperti biasa, atau internal kita masing-masing. Tiap RT jagain RT-nya masing-masing, wilayahnya masing-masing. Tapi kalau untuk yang minggu terakhir besok, saya minta di malam Sabtu. Itu karena udah banyak orang pada mudik tuh. Tanggal 29 hari Jumat ya. Jumat malam Sabtu. Orang terakhir kerja tanggal 28. Nah, itu pasti wilayah kita akan tambah sepi karena banyak yang mudik. Ya, setuju nggak kalau malam Sabtu untuk minggu yang terakhir? Ya. Ya. Siap. Nah, Itu kalau yang kencengan ntar THR-nya lebih kecil. Siap setuju. Nomor sepatu catat. Terus yang kedua, besok masih ada vaksin di kantor RW dari jam 8 pagi sampai jam 12 atau jam 1 siang. Yang tadi sudah kita lakukan, alhamdulillah pencapaiannya sangat baik, cukup tinggi peserta yang ikut vaksin booster. Jadi saya harapkan besok
Ini yang terakhir, warganya dikerahkan kembali, umumkan lewat masjid dan musola pengeras suara supaya atau grup-grup WA. Silakan. Gimana caranya biar warga semuanya yang belum vaksin booster untuk divaksin booster. Itu. Ya. Dan yang ketiga, seperti biasa, kita nanti putarannya kita rubah. Ya. Yang biasanya kita lewatnya ke sana, ini sekarang kita muter dari 12 ya. 12 sama 6 ini jembatan langsung ke bawah. Begitu langsung ke bawah, gang 100 pecah nih jadi 2. Separuh nyusurin 4, 5, 2, 3 ketemunya di kantor RW lama. Yang separuh lagi yang ke Alpatah, perapatan Jengkol, masuk Gapura RT 8, ketemu di kantor RW lama. Nah, terus kita masuk lagi nyusurin 7, 8. Ya, 7, 8, terus kita separuh masuk ke pedalamannya RT 8, RT 9, Arodoh. Nah, ini kita yang ini lurus Man, ya kan? Masuk ke sini, masuk ke RT 10, nanti ketemunya di Mahadika. Begitu dari Mahadika, berarti nanti setelah kita muterin 12 atas sama 13 dan 14, akhirnya kita transit di 14 pos terpadu karena udah disiapin tuh di sana sama PRT-nya. Oh, yang jawab RT 6. THR gedean ya. Oh gitu. Dicatat udah. Iya. Ya, setuju itu ya? Ya, itu aja arahannya. Saya minta para RT semuanya siap siaga dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan di lingkungan, khususnya keamanan dan kerawanan sosial, karena ini sudah banyak kelihatannya warga kita yang mau proses mudik, sehingga kemungkinan tiap RT akan sepi. Jadi silakan internal RT melakukan patroli pengawasan internal. Setuju ya? Siap. Jadi itu aja arahan dari saya. Semoga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan semua, Amin. kelancaran, dan tidak ada apapun Amin. selama kita melakukan proses patroli kondisivitas RW 04. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk langsung bagi tim. PRT 6. Pos 3, pos 5, monitor pos 3, pos 5. Masuk. Pos 3 masuk. Nih
Ini kita di depan kita Bapak RT kita nih, Pak RT 4, Pak Rahmat. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat selalu. Beliau juga support kita. Cuman sekarang kita minta apa sih sebetulnya mungkin ada saran atau apa petunjuk atau dari mana segala hal-hal yang mungkin yang terkandung sama dia yang belum diucapin sama kita semua. Gila kan Pak RT, Pak Rahmat, kesan-kesan ini selama kita ngikutin patroli untuk kondisivitas RW 04 ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan adanya kelilingnya kita selaku perangkat RT dan RW sangat berguna untuk lingkungan. Apalagi sekarang para remaja kita harus disiplin gitu. Ya, dimana jam 12 itu udah harus kita kurangi yang berkumpul agar antisipasi tawuran dan berkumpul yang tidak. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang pasti sekilas tapi luar biasa padatnya. Jadi beliau benar-benar dengan adanya patroli kondisivitas RW 04 ini maknanya luar biasa. Fungsinya peranan ini luar biasa. Jadi memperkecil, mempersempit ruang lingkup daripada gerakan-gerakan remaja kita yang istilahnya nongkrong-nongkrong tidak karuan. Inilah yang pasti. Terima kasih Pak RT 4. Mudah-mudahan Bapak tetap RT 4 dan juga jangan sampai RT 8 atau RT 7. Tetap pertahankan Bapak tetap di RT 4 dan Bapak tetap istilahnya jadi panutan buat etalase yang lain, RT yang lain. Terima kasih Pak RT 4. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah kita kedatangan pada saudara-saudara kita, abang-abang kita semua dari Pokdar, dari Porkabi, abang-abang kita semua ini alhamdulillah dari FKPM, beliau juga luar biasa dalam acara kondisivitas RW 04. Beliau selalu bergabung mendampingi kita. Tetap kita banyak belajar dengan beliau yang ruang lingkup pengamanan beliau luar biasa. Yang pasti inilah dia kita, saudara-saudara kita, abang-abang kita dari FKPM, dari Porkabi. Tetap kita doakan beliau di bawah pemimpinannya tetap solid, tetap berkarya di wilayah Kelurahan Dukuh. Tetap kita doakan pada abang-abang kita semua ini yang di Porkabi, Pokdar, tetap semangat. Yang pasti target kita adalah RW 4 aman, tentram, damai, apalagi di bulan Ramadan ini tetap kondusif. Itu aja. Terima kasih. Ini banyak nyok, ngapa jadi gua? Boleh emang di syuting. Di syuting. Itu ntar ada itu di saluran apa berapa? Ama agak gresek gitu dikit. Tapi lama enggak 15 menit. Hilang maksudnya udah enggak tahu. Jatuh Lu aja. ngapa jadi podok. Jadi dikit. Dua bukan ini yang gua sampai di sini. Apanya itu coba? Nya. Apa yang jatuh? Terlepas saya orang mana saya minta tolong kalau bisa bubar. Bubar. Ya, kalau emang pengen jajan yang benar. Beli minuman yang benar. Jangan yang saya yakin Pak RW kamu juga, Pak RW 3, Pak RW 5 juga setuju dengan saya. Karena kita semua ini untuk jagain lingkungan. Tahu sendiri kan di luaran sana ada tawuran begini. Saya takutnya begitu ada orang nyasar masuk ke sini rombongan, kamu lagi pada nongkrong di sini, itu bisa menimbulkan keributan. Ya, sudah sering terjadi. Paham ya? Saya minta bubar sekarang juga. Ya Pak. Ya. Ya udah bubar. Bayar yang pada Bayar kan itu? Itu kafe udah bayar Bang. Kamu sih pacarnya ini? Kamu nggak dicariin orang tua kamu? Anterin pulang udah masuk. Mau ke pagi. Sahur. Yang 3
3 tadi, kopi gue yang 1. Jadi nanti kamu kalau ditanya, ya dibubarin sama Pak RW 4. Siap. Karena ini masih wilayah RW 4 ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Ya, gitu ya. Siap. Ini gorengan siapa? Habis itu tajirnya. Di perapatan Jengkol baru bubarin anak-anak nongkrong nih demikian. Oke, kita sementara di Opal Sekretariat RW 04. Minuman ini kamu habisin. Iya. Silakan Anda coba. Tapi perlunya nilai tidak pada bubar. Yang lain Udah bang, ya bang. Ntar. ya, Ya pak. paham ya? Ya bang, ngerti pak. Bilangin orang tua loh. Iya ya. Bilangin orang tua beda. Anak muda sama orang tua beda. Ya. Iya Pak, kan selesai udah pulang bubar. Iya. Ya, yang semua Sip. Iya pak, maaf ya pak ya. Ya nanti dulu pak. Baru pada balik gawe juga sih pak. Memang seragam minta. Iya, iya, iya. Iya. Iya pak ya. Oke, oke. Orang tua bukan anak muda, anak kecil. Prinsipnya saya tidak menghalangi emak punya usaha, adik-adik jajan di sini silakan. Ya. Tapi ingat waktu. Orang tua tahu mana makan yang benar, nongkrong yang benar. Orang tua tahu apa. Kalau emang makan, udah waktunya selesai, dah, ya, bar. Benar kan? Benar pak. Oke, makanya tolong saya minta jaga komitmennya. Ini wilayah kami. Itu Pak RT 7. Ini wilayah Pak RT 7. Ya. Ya.
kamu sebagai anak muda, kalau orang tua ngomong perhatikan. Tapi nada kamu itu kayak orang motor. Iya nggak pakai. Ya kan saya makan. Berapa menit makan selesai? Iya. 15 menit. Cukup. 15 menit saya kasih lagi kalau belum bubar. Ya. Bagaimana Pak RW tentang kejadian anak-anak muda yang susah untuk dibubarkan tadi di lokasi RT 7 RW 4? Ya itu sebetulnya prinsipnya tinggal pendekatan kita saja, edukasi kita kepada anak-anak bagaimana caranya supaya anak-anak itu kita kasih tahu ini karena sudah waktunya di luar batas anak-anak untuk nongkrong. Tapi alhamdulillah bisa kita minimalisir dan sudah kita bubarkan. Meskipun memang ya namanya anak muda terkadang terbawa emosi. Gitu. Kadang-kadang juga di kehidupan sekarang banyak anak muda yang tidak atau kurang menghormati orang tua. Gitu. Sehingga ketika kita kasih tahu nadanya ada yang emosi. Jadi alhamdulillah kalau hal-hal seperti itu kita selaku perangkat RT RW kita sudah tahu, sudah banyak makan asam garam, sudah banyak pengalaman sehingga kita kasih edukasi supaya mereka membubarkan diri. Alhamdulillah itu sudah selesai dan sudah bubar. Demikian, terima kasih. Apakah kedepannya perlu himbauan khusus bagi mereka karena tadi dilihatnya mereka sepertinya tidak punya rasa hormat sama sekali? Ya, itu adalah salah satu tugas orang tua. Makanya nanti kami dari pengurus RW melakukan komunikasi dengan Pak RT-nya supaya Pak RT melakukan pendekatan kepada warganya, khususnya kepada orang tua yang tadi anak-anak itu supaya dikasih tahu. Bukan hanya anak-anak itu yang tadi, tetapi pada semua anak-anak muda yang ada di lingkungan RT masing-masing. Insya Allah itu akan selesai semuanya. Demikian. Warung gini. Orang sampah-sampah disapu. Iya, nanti disapu. Nah, ya. Nah, ya, gitu ya. Silakan dagang-dagang. Oh, ya. Kamera. Buka. Ya bukannya angin mewah. Apa itu Pak? Ini reporter belum meliput kan? Ini terkait makanan. Oh, alhamdulillah ini kita setelah kita keliling ini putaran yang pertama ini di rute yang pertama, tapi di gelombang kita yang keempat ini luar biasa nih, alhamdulillah nih ada jamuan nih, makanan yang disampaikan oleh RT 14 untuk berkah nih wilayah RT 14 insyaallah. Usuk lagi wawancara. Agar sopan-sopan ya. Isinya apa aja itu? Satu-satu dilihat. Cuma saya kalau nama-nama makan kurang hafal ya. Risol. Ya risol, tahu. Ini apa ini? Risol itu. Nah, ini makanan RT. Ini makanan RT 6. Hapus. Ayo. Udah teh. Coba siapa lagi? Pesta udah. RT, Bang. Pem. Dokter. Yang lainnya. Tapi kalau misalnya kita terpancing ada tangan kaki lain, itu udah repot lagi kita. Berarti kita yang nggak bener, nggak bisa mengedukasi warganya. Nah, dan ternyata memang itu warga kita semua. Ada RT 9, ada anaknya RT 9, RT 7 ada, RT 8 tadi juga ada. Ya kan? Ada, hampir rata-rata warga kita semua.
Tetapi ya kita kasih tahu, makan kan ada batas waktunya. Paling lama makan berapa menit sih? Nggak nyampe jam-jaman. Ngabisin kopi juga nggak nyampe jam-jaman. Cuma yang bikin mereka nyaman karena ada fasilitas itu. Apalagi kalau misalnya warung itu ada wifi-nya, itu udah paling tambah betah, dia main game dan lain sebagainya. Yang tadinya satu gelas nambah lagi. Yang tadinya cuma gelas isinya kopi hitam biasa, ada campuran dan lain sebagainya, dan itu bisa menimbulkan kerawanan. Jadi gitu ya Pak RT ya semua ya. Siap. Ada yang mau tanya nggak terkait dengan hal itu? Artinya pada kasus-kasus yang lain gitu loh, bagaimana cara penanganannya? Karena nggak nutup kemungkinan setelah kita ini selesai patroli malam Ramadan, ya, malam Lebaran masih sepi nih, orang pada pulang kampung, dilanjutin mereka pada dapat misalnya dapat THR-an, yang belum kerja dapat THR dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya, dan itu akan melakukan hal yang kayak begitu. Ayo kita nongkrong di sono begini, nah ini warungnya enak nih begini. Gitu. Ya, paham ya bapak-bapak ya? Paham. Ada nggak yang mau tanya? Karena kalau misalnya bukan kita yang melakukan edukasi seperti itu, siapa lagi? Warga umumnya pada cuek. Nah kalau misalnya warganya cuek, kita RT, RW-nya juga cuek, lah bagaimana ntar lingkungan kita gitu loh. Nah makanya dengan adanya usul dari Pak RT 8 nih, dengan kegiatan seperti ini yang disetujui sama para RT, saya senang banget. Syukur-syukur bukan hanya pada saat bulan suci Ramadan ini. Misalnya setelah Lebaran, yuk sebulan sekali kek, sebulan 2 kali, ayo. Atau cari waktu-waktu yang pas, atau kita lihat pada situasi tertentu. Usul BRW. Tadi ada beberapa rekan RT yang ngomong di kantor RW. Kalau seandainya patroli ini berlanjut, ya mungkin tadi yang disampaikan nggak hanya bulan Ramadan, mungkin di setelah Lebaran atau bulan-bulan berikutnya, bila mana kita patroli, ada yang bilang bagaimana kalau kita semua ya ada kayak kostum berupa mungkin rompi gitu. Seragaman gitu. Nah, tujuannya adalah bila mana tadi kita berpencar terus ada suatu kejadian insiden seperti tadi itu, jadi grup kita kekenalan gitu ya. Kalau tadi juga kan mungkin orang juga ngelihatnya kalau seumpama ada identitas kita, mungkin wah di rompi itu ada RW 04 yang warnanya lebih colok ya, mungkin seperti itu bisa warga juga bisa tahu oh itu grupnya RW tuh itu lagi keliling itu tujuannya ya seperti itu Pak RW. Ya, saya aminin, saya setuju. Cari rancangannya Pak RT, konsepnya, kostumnya kayak apa? Apakah rompi saja atau bagaimana? Dan termasuk biayanya nanti disampaikan ke saya. Nanti biar kita sampaikan kepada para RT. Seperti itu. Setuju nggak para RT? Misal ambil contoh kayak rompi misalnya, yang Pak RT 12 pakai misalnya kayak begitu, ya. Atau pengen murah lagi, pakai nama dan jabatannya seperti kayak name tag tuh, digalungin begini, jadi lebih murah tuh. Iya, lebih murah tuh, dilaminating sini. Saya ketua RT 9. Jadi kalau misalnya udah, Bapak siapa? Ini lu baca nih, gitu kan. Seperti itu. Silakan, saya setuju. Coba yang lainnya pendapatnya gimana? Kalau setuju ngomong, kalau nggak setuju ngomong. Jadi keluar dari tempat ini kita udah setuju semua, sepakat. Setuju nggak teman-teman? Ya, sebaiknya kasih rompi aja PT ya. Ya. Ini juga nggak terlalu mahal. Ya. Kalau jaket nanti buat kedepannya lah. Betul. Isi jangan buat keseragaman. Ya. Jadi kalau tim dari patroli, warga-warga yang nggak tahu jadi oh ini dari tim dari 04. Itu sih Pak, ujuran itu aja ya, tambahan kalau ada lampu traffic gitu. Sama itu Pak yang kecil yang lalin lah. Untuk apa Pak? Kalau itu Pak.
Soalnya kalau ada insiden kita juga nggak bawa pasang kosong lah, nggak repot juga. Makanya satu RT paling nggak pengadaan 3 tuh Pak, di samping Rompik sama itu Pak, untuk satpam itu. Oke, ya. Yang untuk Rompi gimana sepakat RT? Setuju ya? Setuju. 6 setuju. Setuju. Tolong Pak RT 3 karena pencetus desainnya dibikin jangan mahal-mahal. Ya, jangan mahal-mahal. Yang penting ada identitas. Kalau bisa di dalam identitas itu ada identitas yang menyala, spotlight. Ya kan? Bikin aja RW 4, gitu aja udah 04. Ya, nanti semua saran masukan Pak RT bikin saran, bikin gambar sendiri, desain. Ini Pak RT 3 saya usulnya begini. RT 8 bikin seperti ini. Silakan, nggak apa-apa. Kalau saya sih ngikut aja, gitu. Ya, terkait dengan pentungan. Berarti satu RT 3 pentungan. Hah? Hah? Berarti 48 pentungan. Iya, satu RT 3 kali 16. Karena ada pengurus RT cewek. Ada RT 4 didampingin cewek kanan kiri. RT 1 ada ceweknya. Ya. Nanti kalau pentungan saya akan tanya dan saya akan cari. Syukur-syukur para RT nggak usah beli. Nanti biar saya yang ngadain. Pentungan yang itu kan, yang hitam itu kan, ya, yang karet itu ya. Ya pokoknya pentungan dah, mau hitam kayak mau putih, yang penting pentungan ya. Ya, oh iya waktu itu ya, yang dari kelurahan ada ya. Tuh. Iya. Masalahnya Pak, kalau kondisi di lapangan kita kan nggak tahu selamanya kondisi itu ya, seperti kayak yang awal-awal tuh di unit ini terjadi kayak begitu. Kita mau kalau terjadi chaos itu kita mau gimana kan kalau kita nggak ada pentungan buat boleh bela diri, maksudnya kan gitu. Ya. Gitu aja. Ada lagi yang lain? Mungkin kalau bisa ya untuk pengurus RT punya HT Pak. Jadi setidaknya bisa koordinasi dengan Pokdar, FKPM terkait ada masalah-masalah di lingkungan seperti itu. Artinya biar cepat menyambung informasi ya, kalau memang kita memerlukan pihak kepolisian atau BIMAS, setidaknya kan dari rekan-rekan Pokdar atau FKPM bisa menyampaikan via radio. RT 1, RT 2, berapa? RT 3 HT punya ya? Punya ada berapa? Oh. RT 4, RT 4 punya HT. Masukan, saran dan hal-hal yang perlu saya sampaikan, karena prinsipnya di RT RW alhamdulillah nih kita RW 4 masih selalu menjadi etalase yang terdepan. Etalase tempat orang Ulangi. Tapi ini mudah-mudahan kalau kita sih nggak bisa balas, tapi Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini berkah. Itu dari saya tadi di WA, para RT juga sama Pokdar, saudara kita dari FKPM, saudara kita dari Porkabi. Beliau dipesan PT 6 tolong sampaikan. Jadi ini sebenarnya kemauan bukan saya, tapi semuanya. Nah itu ini WA apa ini? Ini kita baca WA kemarin kali ya. Jadi yang pasti saya ucapin terima kasih pada RT 14, stafnya atau warganya segala macam. Mudah-mudahan tetap sukses. Bagaimanapun tetap maju terus, jangan mundur pokoknya, jangan kayak RT 11 mundur. Jadi kita tadi alhamdulillah jadi Pak RW juga mengasih kearahan segala macam, usul-usul. Saya setuju pasti. Cuman usul satu, usul apa? Rompi. Tapi yang usul sapi, mohon maaf saya masih tunda. Saya terus terang aja, usul sapi saya masih tunda. Sapi. Nah ya, sapi aja kita tunda boleh kebo. Jadi terus terang pada baji. Lanjut. Jadi begitu zaman itu kita ucapin terima kasih pada RT 14. Luar biasa ini RT 14. Ini perlu dicontoh dengan RT yang lain nih. Ini etalase nih RT 14 nih etalase. Harus dicontoh, harus dilihat. Besok di 6. Hah? Besok 6. Ini bulakan gini kan. Ini sebenarnya kita kaitkan dengan pidato apa sambutan Pak RW, etalase juga RT 14 ini. Jadi buat RT-RT lain ini masa iya nggak bisa dengan seperti kayak RT 14. Nanti dari urutannya dari 14 sampai berapa nanti terakhir RT 6 nggak masalah. Jadi begitu ya. Ini saya sampaikan cuma amanah. Bukan saya tapi amanah, jadi ucapan terima kasih ini mereka mungkin lalu untuk mengucapkan terima kasih, jadi saya sampaikan. Itu aja, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lapar lagi nonton. Sajen loh, ngapain lu tuh? Selanjutnya bagaimana? Ya kita alhamdulillah sih sementara ini di break dulu sama Pak JRW untuk lihat situasi, kan udah menjelang 2:30. Antisipasi remaja-remaja mungkin pada bangun di sahur. Sekaligus memang kita udah alhamdulillah nih putaran yang keempat ini udah berapa rute ini udah berapa kali bolak-balik. Tapi dengan hasil alhamdulillah sampai saat ini kondusif. Tetap kita bermohon mudah-mudahan nanti langkah-langkah kita di minggu terakhir nanti yang insya Allah jatuh pada malam Sabtu lebih kondusif, dan itu jadi barometer, baru ukuran untuk langkah kita di tahun yang akan datang. Itu aja sih yang pasti. Tetap ini solidaritas luar biasa di bawah pimpinan Pak RW, para RT, para staf setempat. Dan masyarakat juga sampai saat ini positif luar biasa menilai ini kegiatan. Dan ini memang perlu dipertahankan, insya Allah bertahan hampir tiap tahun berjalan. Dan juga memang usulan PW tadi bisa dilaksanakan juga setelah hari raya. Bagaimanapun nanti kita tinggal tunggu instruksi dari komandan tim Pak RW. Gitu aja. Bapak kan tim pencari fakta. Betul. Fakta malam ini apa yang ditemukan? Jadi yang pasti sampai malam hari ini di putaran yang minggu keempat ini alhamdulillah ada sedikit hal-hal yang ditangani agak serius oleh pimpinan, tapi bisa terkendali dengan cara memang yang luar biasa, edukasi pendidikan. Namun itu suatu langkah, memang itu tantangan buat kita untuk ke depan. Mereka yang untuk maju terus untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, atau kita yang memang maju terus untuk bermanfaat, itu aja. Tapi saya yakin di bawah pimpinan Komando Pak JRW kita tetap harus maju untuk bermanfaat, itu aja. Terima kasih. Di sebelah saya sudah ada Ibu Nori, perwakilan dari Ormas, yaitu dari Pokdar Kamtipmas, wanita satu-satunya yang ikut mendampingi. Jadi kita ingin tahu juga apa sih pendapat dari Ibu Nori ini masalah program kegiatan yang diperakasai oleh Bapak pimpinan kita Pak RW, yaitu patroli kondusivitas RW 04. Jadi maknanya apa sih buat para ormas, terus dampaknya apa, terus apapun yang masukan-masukan dari Ibu Nori ini, mari sama-sama kita. Gimana Bu Nori, dalam arti kegiatan yang diperakasai oleh Pak RW 04 ini tentang patroli kondusivitas RW 04 ini selama bulan Ramadan ini. Menurut Bu Nori bagaimana ini sebagai perwakilan dari ormas, terutama dari Pokdar Kamtipmas? Silakan. Ya, alhamdulillah saya mewakili Pokdar, memang satu-satunya perempuan ada di RW 4 Pokdar Subdukuh. Kita mudah-mudahan adanya patroli dari RW 4 dan RT-RT semua, saya selaku Ormas Pokdar mengucapkan banyak-banyak terima kasih, karena kita setiap malam minggu kita tarling gitu kan sama rekan-rekan yang lain, FKPM, FKDM, pokoknya yang ada di Dukuh. Dan kita insya Allah intinya buat rekan-rekan semuanya kita bisa memantau, bisa untuk pengamanan wilayah buat RW 4. Nah dari saya cuman itu doang, mudah-mudahan semua intinya sehat. Siap, dikasih keselamatan. Apakah di 86? Ya, jadi mungkin ada lagi ya, kita tadi udah sama-sama kita dengar apapun yang disampaikan oleh Ibu Nori ini, perwakilan dari Pokdar Kamtipmas Dukuh. Mungkin menurut Ibu Nori yang kegiatan yang selama ini putaran keempat Bu Nori, karena putaran keempat yang pasti Ibu bisa melihat langsung, merasakan langsung, mewakili daripada masyarakat nanti yang luas yang di luar sana. Apakah istilahnya kegiatan atau program yang diperakasai oleh Pak RW kita ini, Pak RW 04 ini, Pak Haji Triwulaturo ini bisa terus berkesinambungan untuk tahun yang akan datang, atau memang kita bisa lanjutkan dengan masa jeda di bulan Syawal, maksudnya setelah hari raya. Apakah memang ini berpotensi untuk kita lanjutkan, atau memang istilahnya kita lanjutkan di tahun yang akan datang? Mungkin ada pendapat dari Ibu Nori, program semacam ini
apa memang cukup untuk setahun sekali menjelang Ramadan atau selama bulan Ramadan atau memang bisa ditingkatkan? Ya, saya minta dari Bu Nori apa sih sebetulnya masukan-masukan pendapat ini? Ya, saya sebagai Ormas Pokdar, jangan diadain sepertinya di bulan puasa. Kita jangan di bulan puasa aja, tapi di bulan-bulan yang kita akan datang, kita pengen selalu untuk kita gabung dari RW 4, dari RT 1 sampai RT 16 mudah-mudahan, dan RT RW yang lain mudah-mudahan kita bisa untuk menjaga lingkungan Kampung Dukuh. Siap. Iya, ya berarti sama-sama gitu kita pahami ya, jadi beliau perwakilan dari Ormas Pokdar Kamtipmas dan juga menilai positif daripada program dari Pak Haji RW ini, yaitu patroli kondisivitas RW 04. Yang pasti ini adalah suatu tanda bukti ya Bu Nori ya, sumbangsi kita sebagai masyarakat, terutama Pak RW dan para RT dari 1P14 beserta staf dan juga ormas-ormas yang lain, istilahnya ini adalah suatu bukti tanda sumbangsi kita ini kepada kepedulian di wilayah, terutama memperkecil ruang lingkup daripada tindak-tindak kejahatan, tindak-tindak yang istilahnya kriminalitas, apalagi terutama remaja-remaja kita yang kita khawatirkan ini gampang tersulut dengan adanya informasi-informasi yang belum pasti kebenarannya. Yang pasti Bu Nori saya terima kasih, mudah-mudahan Bu Nori tetap eksis di Ormas Kamtipmas dan juga terus berbangga hati bahwa kita masih bisa berbuat sesuatu untuk wilayah. Dan ini mudah-mudahan yang pasti bagaimanapun kita tetap keamanan, ketentraman, kedamaian di wilayah R04, wabil khusus di malam Ramadan ini bukan tanggung jawab Bapak RW atau Bapak RT atau istilahnya Ormas, yang pasti seluruhnya. Cuman mudah-mudahan program semacam ini kita berharap ya Bu Nori ya, dalam arti nggak terputus di bulan Ramadan. Ya bagaimanapun tingkat kejahatan, tingkat kriminal, tingkat istilahnya kerawanan apapun istilahnya untuk gangguan kemasyarakatan tidak mungkin di malam Ramadan aja. Masih mudah-mudahan dari Bu Nori juga bilang mudah-mudahan ini berkesinambungan, berkelanjutan. Mungkin ada lagi Bu Nori yang bisa disampaikan mungkin buat Bapak pimpinan kita Pak RW 04 atau mungkin para RT dan para staf yang hari ini di putaran keempat ini syukur alhamdulillah masih berjalan, tetap wilayah kita tetap dalam keadaan kondusif. Mungkin ada saran-saran lagi yang belum disampaikan. Saya banyak-banyak terima kasih ke Bapak RW 4 dan stafnya, juga kepada RT dari 1 sampai 16 dan staf-stafnya. Saya mengikuti Tarling buat wilayah Dukuh RW 4 dan mudah-mudahan kita intinya sehat. Amin. Kita dipita yang Maha Kuasa kita itu silaturahmi. Silakan saya banyak-banyak. Insya Allah RW yang lain bisa mengikutinya dengan silaturahmi, dengan mengikuti dengan lingkungan kita, lingkungan dia tuh dari 1 sampai 6 RW. Baik. Mudah-mudahan intinya. Amin. Cuman saya mengucapkan banyak terima kasih ke Bapak RW ya, staf semuanya. Alhamdulillah saya tadinya nggak ngikut, ternyata orang pada muter, saya ngikut. Saya mohon maaf karena pribadi saya walaupun saya perempuan tapi saya harus semangat, harus mengikuti rekan-rekan gimana caranya untuk mengikuti wilayah lingkungan supaya kita aman terkendali. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Bu Nori. Tetap kita walaupun kita bineka, lain kaos, lain istilahnya Bu Nori perempuan, saya laki-laki, tetap kita satu kata, sinergi dalam mengamankan wilayah. Amin. Itu yang kita penting. Siap. Apapun kita, siapapun kita adalah satu, yaitu yang untuk berbuat sesuatu untuk wilayah. Siap. Kita dalam arti mudah-mudahan langkah kita ini bisa bermanfaat. Yang pasti beda itu harus, tapi sinergi kudu dan pasti harus kita. Jadi kesinergian kita yang pasti harus kita jaga. Tetap solid, tetap semangat. Terima kasih. Demikian tadi yang pasti perbincangan kita dengan Ibu Nori, salah satu perwakilan dari Ormas Pokdar Kamtipmas Kelurahan Dukuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini suatu contoh dan mati seorang wanita, seorang ibu yang bisa sedikit banyak meluangkan waktu untuk kepedulian, keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk ngikut program dari Pak Haji RW 04 ini, Pak Haji Triwulantoro, yaitu patroli demi menciptakan kondisivitas RW 04. Terima kasih, kita berjumpa lagi di putaran yang kelima insya Allah di malam Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.